Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah ngaji ya tentang hidayah. Nah, kita resapi lalu kita syukuri setiap saat. Ya Allah, terima kasih Allah, segala puji bagimu. Engkau telah anugerahkan kepadaku hidayah menuju jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita terus berlimpah nikmat tersebut. Salah satu indikatornya didekatkan dengan kebaikan, amal-amal saleh, termasuk diantaranya adalah silaturahmi dan ngaji seperti yang kita lakukan setiap pagi insya Allah. Bapak Ibu dan teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita. Ngaji Nasha'ihul Ibad. Kita sudah sampai di bab 3. Makalah keberapa, Bu Maimunah? Ya Ustadz, kita sudah masuk bab 3, makalah ke-33. Di sini diriwayatkan oleh radhiyallahu oleh Abdullah ibnu Abbas. Dia berkata zuhud itu terdiri dari 3 huruf, yaitu zal, ha, dan dal. Yang pertama yaitu zal. Zal sama dengan zadun lil ma'ad, artinya bakal untuk akhirat. Yang kedua, ha, dalam kata zuhud bermakna petunjuk tentang agama, yaitu menelusuri jalan yang bisa membawa kita kepada jalan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga lagi Ustadz, dal. Baik. Yang diriwayat. Terima kasih Bu Maimunah, bagus sekali Ya Ustadz, sama-sama Ustadz. rekapannya. Sekaligus mengingatkan kita ngaji kita yang kemarin ya. Ya Ustadz. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi radhiyallahu anhumanya belakangan setelah namanya. Oh ya Ustadz, kita perbaiki. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oh, belakangannya ya. Iya, kemudian kan itu doa. Ya, jadi disebutkan namanya dulu baru didoakan. Oke. Ya. Terus huruf zuhud yang pertama itu za, bukan zal tapi za ya, karena zuhud. Oh, Zuhud za maknanya zadulil ma'ad atau mencari bekal akhirat. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Ustadz. Sangat terbantu ini ada Bu Maimunah ini. Suka lupa soalnya. Nah, kita ini memang ngajinya kan belajar seperti orang dewasa. Namanya andragogi, belajar untuk orang dewasa. Itu ada metode ini karena memang belajar orang dewasa sama anak-anak itu beda. Anak-anak itu pedagogi namanya. Belajar untuk anak-anak itu namanya pedagogi. Kalau andragogi itu belajar orang dewasa yang belajar. Salah satu ciri orang dewasa kalau belajar itu apa, Bu? Pelupa.
Makanya kalau ada Bu Maimunah diingetin terus setiap pagi. Ini pas ya untuk Andre Gogi. Terus yang kedua, ciri khas belajar orang dewasa apa lagi, Bu? Orang dewasa itu nggak senang dikasih pelajaran banyak-banyak dan lama. Makanya kita ngajinya nggak lama-lama. Ya, makanya kita ngajinya satu bab itu pun dipecah menjadi per topik. Satu hari satu topik. Bisa aja kalau mau cepat rampung, satu hari satu bab, satu makalah gitu. Kita tidak. Makanya satu topik itu bisa dibahas berhari-hari, berminggu-minggu. Seperti topik zuhud ini. Nah, buat yang masih muda-muda harus sabar. Karena kita terus membacanya per topik sehingga setiap hari temanya itu zuhud, zuhud, zuhud. Nanti sampai betul-betul meresap, paham betul. Nanti kita lanjut, ganti bab, ganti makalah. Baik, kita lanjutkan makalah ke-33. Topiknya masih sama zuhud. Ya. Dan ini masih di makalah yang sama, tapi di bagian ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu watsalasun. Inilah makalah ke-33. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala, beliau berkata, Az-zuhdu thalathatu ahrufin. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Za, ha, dan dal. Za dan ha sudah kita kaji bersama-sama apa maknanya. Sekarang kita kaji huruf dalnya. Apa makna zuhud dari huruf dal yang ada dalam kata zuhud? Maknanya adalah wadalu, adapun huruf dal maknanya adalah dawamun ala ta'ah. Dawamun ala ta'ah. Istiqomah atau terus-menerus dalam ketaatan. Nah, istiqomah atau terus-menerus dalam ketaatan. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, tampaknya sepele, tampaknya sederhana, tapi dahsyat. Ya. Sekedar merefresh tentang pengertian zuhud secara umum dulu. Baru nanti ke kitab, ke pilar ketiga, yaitu dawamu ala ta'ah. Yang namanya zuhud itu bukan soal penampilan saja. Bukan, it's not all about appearance. Ini bukan soal penampilan kita. Orang zuhud itu harus penampilannya harus miskin. Pakai baju yang compang-camping jelek. Kalau pakai baju yang rapi berarti dia tidak zuhud. Bukan. Oh, zuhud itu harus orang yang nggak punya uang. Kalau duitnya banyak kayak Kulo Panjenengan Sedoyo, amin gitu ya. Dia nggak bisa disebut zuhud. Tidak. Ya, tidak begitu. Ya. Zuhud itu bukan soal dompet. Zuhud itu bukan soal penampilan. Zuhud itu soal hati. Zuhud itu soal pola pikir. Hati dan pola pikir yang seperti apa? Hati dan pola pikir yang tidak mengutamakan dunia. Memahami konsep hakikat dunia dan akhirat. Karena itu memahami, meyakini, mempraktekkan bahwa dunia itu ya hanya sekedar fasilitas, wahana, tempat untuk meraih akhirat saja. Bukan tujuan akhir. Nah, itu konsepnya dari situ nanti turunannya banyak. Tidak, salah satu indikator-indikator yang paling gampang yang sering kita temui dari mana zuhud itu apa? Tidak suka pamer dengan urusan dunia. Nah, itu indikator yang gampang. Kalau orang masih suka pamer, nah berarti masih jauh dari sikap zuhud. Berarti masih mementingkan dunia. Nah, itu ya turunan dari sikap mindset zuhud ke level praktis. Tidak suka pamer dengan urusan dunia. Apa saja, ya.
ya hartanya, ya jabatannya, ya nasabnya atau keturunannya. Orang kalau masih, mbah saya dulu itu raja Majapahit, siapa yang mau peduli? Raja Majapahit, siapa yang mau peduli? Gitu. Ya, nanti kalau ada orang pamer gitu dibalas aja, Bu. Saya loh, mbah saya dulu nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Gitu. Kan nanti semua kita kan anak cucu Adam gitu ya. Cucunya Adam, jadi kalau ada orang pamer nasab kita balas saja. Oh, mbah kamu itu siapa? Raja Majapahit. Oh, kalah saya, mbah saya nabi. Nabi siapa? Nggak ada yang ngalahin nabi kan. Nabi siapa? Nabi Adam. Ya. Jadi orang kalau masih suka pamer itu berarti jauh. Apalagi cirinya? Sakha, dermawan. Orang kali masih pelit, bakhil, ya, cetil, itu masih jauh dari sifat zuhud. Nah, udah jelas itu. Nah, jadi kalau orang itu peduli, dermawan, uang itu, ya kalau senang kalau membantu orang lain membutuhkan. Bukan malah kalau orang ngajak sedekah itu jadi baper dan jadi marah gitu. Malah seneng. Malah kadang-kadang nggak ngajak itu diingetin, Pak Ulun, saya aku nggak diingetin toh sedekah Jumat berkah. Nah, malah ada yang marah gitu. Nah, itu insya Allah udah dekat dengan sifat zuhud. Apalagi indikator-indikator harian, ya, tidak mudah baperan. Ya, kena musibah sedikit sudah langsung si paling menderita, ya, si paling sengsara, posting update di mana-mana. Ah, itu masih tanda-tanda jauh dari sikap zuhud. Orang zuhud itu slow. Apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Nggak penting. Di dunia ini nggak penting-penting amat. Termasuk kalau dia menjadi korban musibah, bencana, termasuk fitnah. Biasa aja. Nggak baperan. Imam Abu Hanifah itu pernah. Imam Abu Hanifah itu kan seorang ulama yang bisnisnya sangat sukses. Ya, bisnis tekstil. Jadi, makanya sekarang banyak pengikut Imam Abu Hanifah itu para saudagar, para entrepreneur, para konglomerat. Ya, yang biasanya banyak mengikuti mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ini orang Turki. Orang Turki itu kan entrepreneurship-nya kuat. Karena dulu imamnya itu emang entrepreneur, emang konglomerat. Ya. Tapi bukan konglomerat yang kami dunyanen. Beliau konglomerat yang zuhud. Loh kok bisa ada orang konglomerat, orang kaya kok zuhud? Itulah contohnya Imam Abu Hanifah. Makanya tadi pembukaan saya adalah zuhud itu bukan soal penampilan dan soal dompet. Ada orang penampilannya miskin, dompetnya tipis, nggak zuhud pula. Aduh, sayang sekali kan. Udah miskin, nggak zuhud pula. Nah, beruntunglah. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kaya raya. Kayanya itu bukan karena memanfaatkan kedudukannya dan jabatannya sebagai mufti. Tapi karena beliau pebisnis ulung. Bisnisnya kebanyakan dalam dunia tekstil. Tapi beliau seorang yang zahid. Beliau orang yang zuhud. Suatu saat lagi ngajar begini, tiba-tiba ada yang lapor asistennya. Wahai imamku, ada kabar buruk. Kabar buruk apa? Kapal yang membawa dagangan panjenengan itu tenggelam, karam. Apa yang keluar pertama dari mulut beliau? Alhamdulillahirabbil alamin. Asistennya kaget, tapi kan sedang ngajar ya, diam saja. Setelah selesai ngajar baru mendekat. Kenapa tadi respon pertama kok alhamdulillah? Aku bersyukur, kata beliau. Hatiku tidak terpaut kepada dunia dan tidak merasa sedih dan baper ketika mendengar sesuatu yang bukan milikku diambil oleh Allah. Kapal dan seluruh daganganku itu kan bukan milikku. Milik siapa? Innalillahi. Sesungguhnya semuanya itu milik Allah. Ya diambil sama pemiliknya. Santai aja, yang punya Allah memang Allah yang ngambil.
Nah, gitu. Jadi salah satu ciri khas orang yang zuhud itu nggak baperan kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat baper boleh. Ya. Aduh ya Allah, kok saya lama nggak ngaji, sedih, boleh. Aduh ya Allah, saya itu kok lama nggak bisa puasa, sedih, boleh. Kalau cuma urusan dunia, soal promosinya disalip sama temennya, soal pedagang, soal pelanggannya diambil sama pedagang yang lain, biasa, santai aja. Nggak penting-penting amat, cuma urusan dunia. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi itu beberapa indikator zuhud. Nah, kembali ke laptop, pilar ketiga zuhud, dari makna kata zuhud adalah dawam, terus menerus, alat to'ah, pada ketaatan, sikap mental dan mindset zuhud seperti yang tadi kita bahas, itu bisa kita raih, bisa tumbuh dalam diri kita, tidak turun dari langit semata-mata, tapi dan ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah dawamu to'ah atau dawamu ala to'ah, ya, dawamu ala to'ah, terus menerus dalam ketaatan. Bisa dijemput Bapak Ibu sikap mental seperti Imam Abu Hanifah. Oh iya, sebelum ke sana, saya ingetin lagi. Ternyata Bapak Ibu, janjinya Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi bersabda, orang kalau zuhud, nggak terlalu menting-mentingin dunia amat, ya. Justru dunia mengikutinya. Itu uniknya. Kanjeng Nabi kan bersabda begitu. Orang kalau mengutamakan dunia, mengidolakan dunia, mendewa-dewakan dunia, dia akan kena musibah karena dunia. Tapi kalau kita yang diutamakan adalah akhirat, justru uniknya dunia lalu terbirit-birit mengikutinya. Aneh ya, seperti bayang-bayang lah Bapak Ibu. Bayang-bayang kan begitu ya. Kalau kita diam dia nunggu, kalau kita lari dia ikut lari gitu. Makanya nggak usah nemen-nemen ngejarnya Bu. Yang dikejar itu akhirat kita. Dunia itu udah ditata sama Allah. Ngapain? Kebalik-balik. Kita ngejar-ngejar mati-matian dunia yang sudah ditata sama Allah. Sementara akhirat yang itu urusan kita, tanggung jawab kita, tergantung dengan amal kita, malah ditinggal. Nah, walik-walik lah. Ya, makanya ada lagu, siapa yang cinta, siapa yang cinta pada dunia, gitu ya, Nduk. Nah, dunia akan meninggalkannya. Dunia akan menghancurkannya. Gitu loh. Itulah uniknya, ya. Makanya slow way, nggak usah teman-teman. Nah, itu bisa dijemput dengan dawamun ala ta'ah, terus menerus dawam atas ketaatan. Ya. Memelihara keistiqomahan kita adalah ketaatan. Makanya tipsnya Bapak Ibu, biar dawam, biar terus menerus. Ketaatan itu beberapa hari yang lalu di pengajian hari Sabtu saya bilang, ibaratnya itu seperti lari maraton. Ya. Lari maraton itu kan panjang, Bu. Kita ini hidup ini kan bukan hanya sehari dua hari. Ya. Maka ketaatan itu yang penting istiqomah. Maka tipsnya itu seperti lari maraton. Gimana lari maraton? Lari maraton itu nggak langsung lari melesat seperti lari 100 meter kan. Lari sesuai dengan kekuatan kita diukur. Ya, ya kalau kekuatan kita ini pace-nya baru pace one, nah, itu istilahnya para pelarian. Ya lari aja. Yang penting terus menerus jangan berhenti. Yang paling berharga itu adalah terus berlari. Ya, bukan soal kenceng lalu berhenti, ngos-ngosan, selesai ngopi-ngopi. Enggak. Ya, hidup dan ketaatan dalam hidup itu seperti lari maraton, bukan seperti lari sprint. Kalau lari sprint, nah, lari kenceng. Tapi itu kan pasti untuk lari jangka pendek, jarak pendek. 100 meter, 200 meter, begitu start, 1, 2, 3, wush, lari. Ya. Tapi habis itu, ya berhenti di titik finish, istirahat. Nggak mungkin lari kenceng seperti itu terus. Nah, kalau lari maraton, jenengan langsung wush, lari start. Kenceng kayak orang sprint, baru 100 meter sudah ngos-ngosan, lalu berhenti, capek. Nah, ketaatan itu seperti itu Bapak Ibu. Harus kita jaga ritmenya dan staminanya. Kita ukur sesuai dengan stamina kita. Maka Kanjeng Nabi juga ngajarinya begitu kan. Contoh puasa.
puasa yang fardu-fardu, puasa Ramadan. Bahkan puasa Ramadan pun kalau sakit diberi keringanan, tidak puasa, nanti diganti. Kalau sedang safar dalam perjalanan diganti keringanan, boleh berbuka nanti diganti. Itu fardu loh, ya. Apalagi yang sunnah. Nanti puasa sunnah juga begitu. Oh, kita mulai mau meningkatkan diri, mau pengen puasa sunnah. Mulailah dari yang paling ringan, Senin, Kemis. Nah, nanti kalau sudah istiqomah, dawam, terus-menerus, konsisten, naiklah ke puasa Ayyamul Bid, tambah puasa 3 hari di tengah bulan. Oh, udah sukses ini Senin, Kemis, Ayyamul Bid, terus-menerus, tambahlah dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, terus-menerus begitu. Itu untuk menjaga stamina. Ya, jangan terus begitu mulai puasa, puasa setiap hari. Baru seminggu sudah ngos-ngosan, capek, tobat dalam pengertian yang negatif, nggak jadi puasa lagi. Wah, udah trauma saya kalau puasa. Sodako juga begitu. Bos, sodako sedekah Jumat berkah langsung 100 kotak. Habis itu bertahun-tahun nggak sodako lagi. Ampun, ampun. Ya. Tapi ini sekali lagi manajemen energi ini bukan berarti kemudian kita tidak berlari. Ya, salah juga. Oh, kalau begitu Pak, saya belum mampu Pak. Oh, nggak bisa. Ayo Bu, kita mulai lari. Saya kayaknya belum. Ingat, kita harus lari mencapai garis finish karena kita nggak tahu ajal kita sampai kapan. Makanya tetap dijaga di tengah-tengah. Harus berlari semaksimal mungkin, tapi jaga stamina. Agar apa? Agar kita bisa dawam terus-menerus konsisten dalam ketaatan. Jangan hari ini rajin banget, besok lupa. Ya, hari ini surga, besok neraka. Nggak boleh begitu. Terus dawam. Dengan cara itulah kita bisa menyebut zuhud tadi. Demikian Bapak Ibu ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa beristiqomah dalam kebaikan, amal soleh, termasuk ngaji. Hal kecil-kecil begini dirawat. Coba bayangin. Ini orang ini bertahun-tahun, Masya Allah, panjenengan sedaya ini luar biasa. Bertahun-tahun setiap pagi istiqomah, ngeklik link gitu ya. Hebatnya istiqomah itu Bapak Ibu, hebatnya istiqomah. Ya, kalau kita konsisten terus-menerus begini, ngaji setiap hari, malaikat itu udah nyatet. Ya, yang namanya Bu Aiza, yang namanya Pak Aris Winarno, yang namanya Bu Evi Kartika, yang namanya udah Faisal apalagi Bang Feruzi itu udah ngaji nggak ngaji udah dicatat sama malaikat karena konsisten terus bertahun-tahun ngaji terus gitu. Malaikat udah ini pasti ngaji terus. Suatu saat pas kebetulan wifi-nya lagi error, suatu saat pas kebetulan pagi-pagi pas kelupaan atau apa sesuatu dan lain hal, hebatnya itu dawamun ala ta'ah. Malaikat tetap mencatat. Loh, malaikat tetap mencatat jenengan hadir. Itu yang luar biasa. Ya sama seperti kalau kita di dunia, ada orang yang on time terus. Selalu tepat waktu. Ya. Suatu hari dia telat. Pasti kita memaafkan. Ada apa? Kok hari ini tumben-tumbennya telat? Biasanya selalu on time. Kan gitu kan? Dan hati kita memaafkan. Ya, nggak masalah. Karena kita maklum. Itu bukan kebiasaan dia. Tapi sebaliknya, kalau tiap hari telat terus. Suatu hari tiba-tiba on time. Mesti kita tanya, ada apa lo? Habis gempa bumi ya? Tiba-tiba kok telat tiba-tiba kok on time hari ini. Sama dengan begitu. Ketaatan selalu dicatat oleh malaikat. Kalau kita rutin sedekah setiap pagi, Allah sudah catat booking pahala sedekah setiap pagi. Kalau kita rutin sholat sunnah sebelum subuh, Allah catat sebagai sebuah ketaatan. Udah, sebagai sebuah amal solehnya. Brand image-nya sudah nempel di situ. Nah, itu hebatnya istiqomah. Jadi, itulah pentingnya istiqomah terus. Kebaikan kecil-kecil dirawat, gitu ya. Tersenyum, menyapa, silaturahmi. Kita punya teman pejabat, nggak pinter-pinter amat. Tapi dia karirnya melesat bagus, konsisten, terus naik, terus melewati teman-temannya yang lebih pintar, yang lebih cerdas, yang pendidikannya lebih tinggi. Karena apa? Senang silaturahmi. Wah, kalau mana-mana itu silaturahmi, ditemuin teman-temannya, gurunya, keluarganya, saudaranya, kenalannya. Nah, itu konsisten begitu. Nah, yuk kita
rawat ya. Kita jaga ya amaliah-amaliah kita, amal-amal soleh kita. Dawam terus berlanjut. Apa saja ya, tidak saya kalau sedekah masih berat Pak, enggak apa-apa, baca Quran, berdoa, puasa, sholat sunnah. Puasa itu semua masih berat. Oh, enggak apa-apa. Silaturahmi. Pokoknya apa yang bisa kita konsisten, kita rawat terus, jaga konsistensi. Nah, saat yang ngaji ini 20 orang, 25 orang, ya. Ini jenengan itu, Masya Allah. Insya Allah dicatat sebagai orang-orang yang istiqomah dalam hal ngaji, menjadi kesaktian panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ustadz, Gimana berarti Bu? sebelum ditutup, berarti sifat zuhud ini sudah 2 orang yang menyampaikan. Yang pertama itu adalah Ibrahim bin Azam. Alham. Ya, Azham, ya. Ya. Yang kedua adalah itu Ibrahim bin Azham itu menemukan jalan zuhud dari 3 perkara ya. Iya, Yang betul. kedua yang berdasarkan etimologi jadinya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ini. Nah, Betul, betul. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Betul sekali. Abdullah bin Abbas Betul radhiyallahu sekali. berarti berdasarkan etimologi ya. Berdasarkan etimologi. Zadal ya. Iya. Berarti Sebelumnya satu kita juga menemui jalannya, ia menemukan jalan zuhud. Yang kedua berdasarkan makna kata, kan begitu ya? betul sekali, betul sekali. Ya, ya, berarti Ya. sudah 2 orang yang menyampaikan tentang Sudah ada zuhud. orang yang menyampaikan, kita pelajari. Apakah nanti akan ada orang ketiga? Kita tunggu pertemuan yang Kita akan. tunggu Ya. berikutnya, pengajian berikutnya. Baik. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih sama-sama Bu Maimunah. Ada yang lain yang mau disampaikan? Untuk sementara itu aja Ustaz. Sementara itu saja. Baik. Terima kasih kalau begitu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sukses, berkah, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.